Pembahasan mengenai baptisan ulang merupakan isu yang sering memicu perbedaan pendapat di lingkungan gereja karena menyentuh ranah doktrin, pengalaman rohani pribadi, hingga identitas denominasi. Banyak jemaat merasa bingung ketika menghadapi gereja yang menolak baptisan percik dan hanya mengakui baptisan selam sebagai satu-satunya cara yang sah. Tidak jarang, seseorang yang telah dibaptis secara trinitarian diwajibkan untuk dibaptis ulang demi bergabung atau melayani di gereja tertentu. Motivasi di balik tindakan ini sangat beragam, mulai dari rasa takut dianggap tidak layak, keinginan untuk mengenal Kristus lebih dalam, hingga sekedar memenuhi syarat administratif gereja. Bahkan, fenomena baptisan ziarah di Sungai Yordan kerap dipandang lebih sakral daripada baptisan di gereja asal, seolah-olah lokasi geografis mampu menambah nilai kesucian sebuah ritual. Akibatnya, tidak sedikit orang yang pergi ke Yerusalem dan dengan sukarela menjalani baptisan kembali di tempat tersebut. Fenomena ini memunculkan pertanyaan krusial mengenai apakah baptisan ulang merupakan ajaran Alkitab, keinginan pribadi, atau sekedar tuntutan denominasi tertentu. Untuk menjawabnya, kita perlu menengok sejarah gereja mula-mula yang memandang baptisan sebagai tanda bergabungnya seseorang ke dalam umat Allah. Sebuah simbol teologis yang kaya akan makna pertobatan dan kesatuan dengan Kristus, namun bukan merupakan syarat mutlak keselamatan. Sejarawan seperti Joachim Jeremiah menjelaskan bahwa meskipun terdapat perbedaan tafsir mengenai usia penerima baptisan, antara baptisan dewasa sebagai kesaksian iman atau baptisan bayi sebagai tanda perjanjian, esensi utamanya tetaplah pada karya Allah. Secara historis, gereja mula-mula memang lazim melakukan baptisan selam karena pengaruh tradisi penyucian Yahudi, sebagaimana dicatat dalam IVP Bible Background Commentary. Namun, mereka tidak pernah menutup pintu bagi praktik percik atau tuang. Dokumen tertua di luar Alkitab, Didache, secara eksplisit mengizinkan penuangan air 3 kali atas kepala dalam nama Bapa, Putra, dan Roh Kudus jika air untuk pencelupan tidak mencukupi. Fakta ini membuktikan bahwa sejak awal bentuk baptisan tidak dipandang sebagai keharusan mutlak yang menentukan keabsahan suatu sakramen. Seiring perkembangan zaman, gereja timur mempertahankan tradisi selam, sementara gereja barat lebih fleksibel dengan praktik percik, terutama saat baptisan bayi meluas. Tokoh seperti Agustinus hingga para reformator seperti Martin Luther dan John Calvin menegaskan bahwa baptisan adalah tindakan ilahi, di mana jumlah air tidak dapat mengubah esensinya. Jika kita menilik bahasa asli Alkitab, kata Yunani baptizo memang memiliki akar kata yang berarti mencelupkan. Namun maknanya dalam perjanjian baru jauh lebih luas, mencakup membasuh atau melakukan ritual pembersihan. Beberapa peristiwa dalam Alkitab secara logistik menunjukkan fleksibilitas metode ini, seperti saat 3.000 orang dibaptis pada hari Pentakosta di Yerusalem, atau ketika keluarga Cornelius dibaptis secara spontan di dalam rumah. Kondisi-kondisi tersebut mengisyaratkan bahwa metode yang digunakan menyesuaikan situasi tanpa mengurangi nilai rohaninya. Alkitab pun lebih menekankan makna daripada teknik atau cara. Seperti dalam Roma 6 ayat 3 dan 4 yang menggambarkan baptisan sebagai simbol dikuburkan dan dibangkitkan bersama Kristus, atau Kisah Para Rasul 2 ayat 38 yang mengaitkan baptisan dengan pertobatan dan pengampunan dosa. Demikian pula dalam 1 Korintus 12 ayat 13, baptisan ditegaskan sebagai instrumen yang mempersatukan umat Allah ke dalam satu tubuh tanpa membatasi volume air yang digunakan. Masalah baptisan ulang juga seringkali berbenturan dengan konsep keanggotaan gereja, di mana beberapa gereja modern menganggap baptisan sebagai syarat administratif masuk ke denominasi lokal, bukan sekedar tanda masuk ke dalam tubuh Kristus yang universal. Secara teologis, baptisan adalah tanda perjanjian Allah yang bersifat tetap dan tidak perlu diulang. Sama halnya dengan seseorang yang tidak perlu menikah ulang setiap kali merasa cintanya kepada pasangan bertumbuh. Jika baptisan harus diulang hanya karena perasaan atau kualitas iman manusia saat itu,
maka baptisan bukan lagi menjadi anugerah Allah, melainkan ritual legalistik yang bergantung pada upaya manusia. Sebagai kesimpulan, baptisan adalah tanda bahwa Allah telah memanggil seseorang masuk ke dalam perjanjian yang melalui Kristus, dan hal ini hanya perlu dilakukan satu kali dalam hidup selama dilakukan dalam nama Tritunggal. Gereja perlu menekankan kembali bahwa keabsahan baptisan bersandar pada firman dan kuasa Allah, bukan pada teknik liturgi atau preferensi tradisi. Sesuai dengan pengajaran Efesus 4 ayat 5 tentang satu Tuhan, satu iman, dan satu baptisan, gereja seharusnya tidak menolak baptisan percik yang dilakukan secara benar atau mewajibkan baptisan ulang demi aturan denominasi. Dengan memahami makna Alkitabiah, historis, dan teologis ini, isu baptisan ulang tidak lagi menjadi sumber perpecahan, melainkan menjadi kesempatan bagi gereja untuk merayakan kesatuan di dalam Kristus. Kiranya kita semua boleh mengerti, memahami, dan diberkati melalui pembahasan ini. Apabila ingin memberikan masukan, komentar, pandangan yang berbeda, silakan tuliskan dengan baik dalam kolom komentar. Tuhan Yesus memberkati.